Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita ibadahnya belum bertatap muka, masih lewat video, tetapi kita tetap semangat adik-adik ya dalam kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah diberikan kesehatan. Pada pagi hari ini kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkata-katalah Tuhan di dalam hati kami supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengulang sedikit ceritanya ya. Kita akan mengingat atau melihat mengulang cerita bagaimana janji-janji Allah terhadap bangsa Israel. Ya, seperti Tuhan menyelamatkan dan memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan ya adik-adik ya. Nah, pada waktu itu juga Tuhan memberikan mereka makanan berupa roti mana dan burung, dan juga Tuhan Allah memberikan mereka tiang awan dan tiang api supaya mereka tidak kepanasan dan juga tidak kedinginan. Tuhan memberikan kemenangan juga kepada bangsa Israel waktu mereka berperang ya adik-adik. Nah, menurut adik-adik, apakah Allah selalu menepati janji-janjinya? Ya, Allah selalu menepati janji-janjinya. Dan sekarang Tuhan Allah akan menepati janji yang lain adik-adik. Kira-kira apa ya adik-adik? Ya, Tuhan Allah akan menuntun bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan yang ke tanah Kanaan, negeri yang sudah dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Ya, pada waktu itu Musa sudah berumur sangat tua dan juga kekuatannya sudah lemah adik-adik. Musa sudah tidak bisa menjalankan tugas yang sudah Tuhan Allah janjikan kepada Musa. Sekarang waktunya Musa untuk memberikan tugas kepada Yosua supaya Yosua juga dapat membawa dan juga menuntun bangsa Israel keluar ataupun menepati ke tanah perjanjian, yaitu menuju ke tanah Kanaan. Dan juga Musa juga menuliskan Taurat, hukum Taurat adik-adik ya, dan juga menyerahkan kepada imam-imam supaya imam-imam juga dapat melakukan hukum Taurat, supaya mereka juga dapat belajar apa yang sudah Tuhan lakukan kepada bangsa Israel, supaya mereka juga dapat melakukan setiap perkataan yang Tuhan katakan kepada mereka. Lalu pada waktu itu adik-adik ya, Musa sampai ke Gunung Nebo. Nah, di sana juga Allah menunjukkan seluruh tanah Kanaan kepada Musa. Nah, Musa juga
sangat senang ya adik-adik ya, dia dapat melihat negeri yang sudah Tuhan Allah janjikan kepada umatnya. Musa memandang tanah yang sudah ditunggunya begitu lama untuk dilihatnya. Hatinya dipenuhi dengan pujian kepada Tuhan. Nah, adik-adik, pada waktu itu meninggallah Musa dan Allah membawa Musa untuk hidup bersama-sama di sorga. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mestinya kita yang dihukum adik-adik, karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Dia mau menanggung semua dosa-dosa kita, dan Tuhan Yesus mau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa Cijoy, dosa papa, dosa mama, dosa adik-adik. Tuhan Yesus sudah melakukan satu karya penebusannya bagi kita. Dengan darahnya, Dia menebus dosa-dosa kita. Kita yang tadinya berdosa, sekarang kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita harus percaya sama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh adik-adik. Mungkin adik-adik pernah nonton tentang penebusan Tuhan Yesus, menebus dosa-dosa kita di kayu salib adik-adik. Nah, walaupun kita masih kecil, adik-adik harus selalu taat, selalu menjadi anak-anak Allah yang sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Adik-adik juga harus percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Tadi Cijo sudah cerita tentang penebusan karya Tuhan Yesus di kayu salib. Ia menebus dosa-dosa kita, karena kita sekarang adalah anak-anak Allah yang sudah Tuhan Allah selamatkan. Yang tadinya kita berdosa, sekarang kita menjadi anak-anak Allah yang sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah yang taat adik-adik ya. Nah adik-adik, dari cerita ini kita diajar adik-adik ya, bahwa kita harus mengasihi Allah, mempercayai Allah, mentaati Allah, dan kita harus selalu menyenangkan hati Allah. Pada saat kita beribadah adik-adik ya, kita harus sungguh-sungguh adik-adik. Kalau misalkan nih kita mendengar cerita firman Tuhan, kita harus duduk dengar firman Tuhan, supaya Tuhan Allah yang disenangkan adik-adik ya. Kita mau menyenangkan Tuhan Allah, karena kita adalah anak-anak Allah. Nah adik-adik, hari ini kita sudah selesai cerita firman Tuhan pada hari ini, bagaimana Allah menepati janji-janjinya. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 100 ayat 2a. Mazmur 100 ayat 2a yang berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Ya, sekali lagi ya, kita hafali ayat hafalannya. Mazmur 100 ayat 2a yang berbunyi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita.
Nah, di sini adik-adik ya, ada kotak-kotaknya. Nanti adik-adik warnai, terus adik-adik ada di kolom ini adik-adik tempel ayat-ayat hafalannya ya. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kita pada pagi hari ini. Ya, tetap semangat, tetap sukacita, jadi anak yang dengar-dengaran, dan juga anak yang mengasihi Tuhan, dan juga menghormati papa, mama, juga terus menjadi anak-anak Allah yang menjadi anak-anak Allah kebanggaan orang tua adik-adik. Nah, yuk kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, ajari kami Tuhan supaya kami menjadi anak-anak Allah yang dengar-dengaran. Tuhan Yesus sudah mati bagi kami. Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kami. Biarlah kami selalu menjadi anak-anak Allah yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap sehat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih adik-adik, sampai minggu depan ya. Shalom, dadah.